Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa ya, gue bawain alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang sedang negosiasi dengan Ratu Medusa. Xiaoyan lalu mengatakan syarat-syarat kepada Ratu Medusa. Kamu akan mengikutiku selama 1 tahun. Kamu tidak boleh mempunyai niat membunuh kepadaku. Dan jika aku memintamu untuk membantuku, kamu tidak boleh menolaknya, ucap Xiaoyan. Dan setelah 1 tahun berakhir, aku akan membantumu memperbaiki pil obat. Dan kamu bebas melakukan apa saja kepadaku setelah itu, ucap Xiaoyan lagi. Lalu Ratu Medusa pun berkata, baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu, ucap Ratu Medusa. Lalu Xiaoyan berkata, kalau begitu mulai sekarang kita berteman. Kok berteman sih, enak banget punya teman kayak gitu ya. Gue pengen dong berteman sama Ratu Medusa. Oke, yuk lanjut. Lalu Ratu Medusa menjawab, kita hanya memiliki hubungan mitra bisnis, bukan teman, ucap Ratu Medusa. Baiklah, hanya hubungan bisnis, ucap Xiaoyan. Namun karena kita akan bersama selama 1 tahun ke depan, bolehkah aku tidak memanggilmu dengan panggilan Ratu Medusa? Bagaimana kalau aku memilihkan sebuah nama untukmu? Dengan begitu, orang lain tidak akan mengetahui siapa identitasmu sebenarnya, ucap Xiaoyan. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan itu, ucap Ratu Medusa. Bagaimana kalau aku memanggilmu dengan nama Cailin? Aku pikir nama ini sangat cocok untukmu, ucap Xiaoyan. Diamlah, Ratu Medusa bukan hanya namaku, tetapi juga statusku. Aku tidak perlu mengubah namaku, teriak Ratu Medusa. Apapun yang kamu katakan, aku akan tetap memanggilmu Cailin. Memanggilmu Ratu Medusa terlalu merepotkan, ucap Xiaoyan. Lalu Xiaoyan berkata dalam hatinya, hehehe, Han Peng memang mempunyai koleksi yang hebat. Dia bahkan punya formula obat dengan efek seperti ini. Berkat dia aku bisa menyelesaikan masalahku dengan Ratu Medusa kali ini, ucap Xiaoyan dalam hatinya. Xiaoyan lalu berkata, sekarang akhirnya aku bisa bersantai dan berlatih telapak segel Buddha dengan tenang, ucap Xiaoyan. Pertama-tama aku harus membuka jalur kiku dulu sebelum meningkatkan telapak tangan dan melakukan manuver Dou tingkat tinggi untuk melepaskan teknik Dou, ucap Xiaoyan. Berkat Fallen Heart Flame, Xiaoyan bisa lebih mudah membuka jalur ki-nya. Jalur ki sudah terbuka. Selanjutnya adalah waktu untuk berlatih segel gunung terbuka, ucap Xiaoyan. Segel gunung terbuka, teriak Xiaoyan. Cahaya yang terang muncul dari telapak tangan Xiaoyan. Energi yang dibutuhkan untuk mendorong segel gunung terbuka ini benar-benar terlalu kuat, sehingga tidak bisa untuk menggunakannya berulang kali. Segel gunung terbuka, sialan sulit untuk dipraktekkan. Apalagi ini baru segel tingkat pertama. Lalu bagaimana dengan 4 segel sisanya? Pasti akan lebih sulit dari ini, ucap Xiaoyan. Xiaoyan yang merasa kesal, tiba-tiba dia lalu berdiri, membentuk segel di tangannya dan doki di tubuhnya melonjak dengan kuat. Segel gunung terbuka, ucap Xiaoyan. Aku pasti bisa menguasaimu. Doki dan segel di tangannya berangsur-angsur menjadi lebih baik saat Xiaoyan terus-menerus melakukannya. Tanpa pantang menyerah, Xiaoyan terus-menerus melakukan teknik ini. Dan tiba-tiba ledakan besar terjadi di angkasa. Energi hijau yang sangat besar tiba-tiba muncul dari langit ke arah Xiaoyan. Bueng! Dan akhirnya Xiaoyan bisa menggunakan segel gunung terbuka. Xiaoyan lalu berkata, itu memang layak menjadi teknik Dou tingkat tinggi. Aku baru menguasai tahap awal, tetapi kekuatannya lebih kuat dari tsunami pemisah api. Dan akhirnya sekarang aku memiliki jurus andalan baru, ucap Xiaoyan. Tiba-tiba sesaat kemudian ada seekor burung yang terbang mendekati ke arah Xiaoyan. Dan ternyata burung itu membawa surat dari Xiaoli. Kemudian Xiaoyan pun segera membaca surat itu. Setelah membaca surat itu, Xiaoyan pun berteriak, Cailin! Karena tidak ada respon, dia pun berteriak lagi, Medusa! Xiaoli dalam masalah, ucap dari Xiaoyan.
Akhirnya Ratu Medusa pun muncul di depan Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu berkata, "Ada masalah yang mengharuskanku pergi ke wilayah pojok hitam. Ayo kita pergi sekarang," ucap Xiaoyan. "Kamu terlalu membuatku repot," ucap Ratu Medusa. Xiaoyan lalu berkata, "Jika kamu menolakku, aku tidak akan membuatkanmu memperbaiki pil pemulihan jiwa," ucap Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Ratu Medusa hanya bisa pasrah. Lalu mereka pun langsung pergi ke wilayah pojok hitam. Selama setengah bulan ini, Xiaoli telah menduduki kota Feng. Gerbang Xio yang didirikan oleh Xiaoli juga mendapatkan ketenaran di wilayah sudut hitam. Sementara itu, saat ini di kota Feng wilayah pojok hitam, seorang pria tua berkata kepada Xiaoli, "Kamu adalah pimpinan gerbang Xio kan? Aku tidak akan bertele-tele jika kamu tidak memberiku jawaban yang jelas. Jangan salahkan aku jika pertempuran darah di tempat ini terjadi," ucap seorang pria tua kepada Xiaoli. Jangan sampai kau berbicara ngawur," ucap wanita di sampingnya. "Aku sudah lama bertarung, rasanya kali ini aku haus sekali dengan darah," ucap salah satu pria tua yang lainnya. "Ada hampir 100 orang berdiri di belakang 3 orang ini. Aku tahu kalian bertiga memiliki kekuatan yang cukup besar di dalam wilayah sudut hitam. Tidak ada yang bisa aku lakukan jika kamu ingin menduduki kota Feng. Kemungkinan aku akan menyerahkan kota Feng. Tapi ini hanya ada satu kota. Kepada siapa aku harus menyerahkannya?" ucap Xiaoli. "Kamu tidak perlu khawatir tentang siapa yang akan menguasai kota ini. Yang perlu kamu lakukan adalah bawa orang-orangmu pergi dari kota Feng ini," ucap si wanita. "Aku bisa saja pergi dari kota Feng. Namun aku bukanlah pemimpin gerbang Xio. Bagaimana jika kalian menunggu pemimpin gerbang Xio kembali dulu ke sini?" ucap Xiaoli. Xiaoli sedang mengulur waktu sampai Xiaoyan datang ke kota Feng. "Kamu hanya berbicara omong kosong," ucap salah satu pria dari mereka. "Haha, kalian mau kami keluar dari kota Feng? Bahkan Am Feng saja tidak bisa mengusir kami," ucap Xiaoli. Tawa dingin tiba-tiba bergema saat sosok hitam muncul di tengah-tengah aula. "Siapa kamu?" ucap salah satu pria tersebut. "Ini adalah masalah antara kami dengan gerbang Xio. Sebaiknya orang luar tidak ikut campur," ucap salah satu pria lagi dari mereka. "Dia adalah pemimpin gerbang Xio," ucap Xiaoli. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Kamu terlihat asing. Sepertinya aku belum pernah melihatmu di wilayah sudut hitam sebelumnya. Bolehkah aku tahu namamu?" ucap dari salah satu pria tersebut. "Aku adalah Xiaoyan. Aku baru saja memasuki wilayah sudut hitam," ucap Xiaoyan. "Xiaoyan, kamu adalah Xiaoyan yang membunuh Fan Lao dan Han Feng," ucap si wanita. Xiaoyan lalu menjawab, "Meskipun itu bukan hal yang baik, mereka berdua memang kehilangan nyawanya di tanganku. Lalu kenapa? Jangan bilang kalian bertiga datang ke sini kali ini untuk membalas dendam," ucap dari Xiaoyan. "Haha, apa yang kau katakan? Kami tidak akrab dengan Han Feng. Bagaimana mungkin kita ada di sini untuk membalas dendam untuknya?" ucap si wanita. "Kalian bertiga telah membawa rombongan sebesar ini ke kota Feng. Apakah ada masalah?" ucap Xiaoyan. "Kota Feng adalah kota besar. Kekayaannya adalah sesuatu yang banyak orang inginkan," ucap pria kedua. "Jadi kalian bertiga ingin menguasai kota Feng," ucap Xiaoyan. Sosok wanita cantik, anggun dan semok tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan. Nah, ini dia ratu sejagat. Dia adalah Ratu Medusa. Mereka bertiga kaget melihat Ratu Medusa muncul. "Dozong," ucap mereka bertiga. "Kami tidak menyangka ternyata gerbang Xio dipimpin oleh orang-orang yang kuat. Kami bertiga benar-benar tidak tahu," ucap si wanita. "Masalah hari ini sebenarnya hanya salah paham. Maafkan kami jika kami menyinggung ketua gerbang Fan Xio. Kami akan memberitahu yang lain untuk tidak melakukan hal bodoh seperti ini lagi," ucap salah satu pria dari mereka. Lalu si wanita pun berkata, "Hahaha, itu benar, tolong jangan tersinggung. Kami meminta maaf, kami tidak akan mengganggumu lagi. Kami akan segera pergi dari sini," ucap si wanita tersebut.
Kalian bertiga tidak perlu terburu-buru karena kalian bertiga sangat tertarik dengan Kota Feng. Mengapa kita tidak melakukan transaksi bisnis atau pemanasan? Ucap Xiaoyan. Transaksi bisnis? Transaksi bisnis seperti apa? Ucap ketiga orang tersebut. Kekayaan Kota Feng memang sangat banyak. Aku akan mengizinkan 3 faksi kamu untuk menempati bagian dari Kota Feng. Ketua Xiao ingin kami melakukan apa? Ucap mereka. Aku memiliki musuh yang cukup kuat. Meskipun aku sudah punya kepercayaan diri untuk melawannya, tetapi aku rasa aku masih membutuhkan beberapa faksi untuk membantu. Aku hanya meminta kalian memimpin faksi untuk membantuku saat pertempuran itu terjadi, ucap Xiaoyan. Musuh? Bolehkah kami tahu faksi mana yang merupakan musuh yang Ketua Xiao ucapkan, ucap wanita tersebut. Aku rasa semua orang pernah mendengar tentang mereka. Mereka adalah Sekte Mystic Cloud di Kekaisaran Jiangma, ucap Xiaoyan. Sekte Mystic Cloud, ucap mereka bertiga. Sepertinya aku pernah mendengar informasi tentang faksi ini. Kalau tidak salah, di Sekte Mystic Cloud itu ada seorang dozong elit, ucap salah satu pria. Ya, aku juga telah pernah mendengar berita bahwa ada seorang elit dozong di Kekaisaran Jiangma. Namanya sepertinya, kalau tidak salah namanya Yunsan, ucap dari si wanita. Ketua Xiao, maafkan kami, wilayah sudut hitam berjarak ribuan kilometer dari Sekte Mystic Cloud. Bahkan dengan kecepatan kami kemungkinan akan membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 bulan untuk melakukan perjalanan ke sana. Apalagi kekuatan Sekte Mystic Cloud sangat kuat. Aku pikir tidak akan mudah untuk membalas dendam, bahkan dengan bantuan kami, ucap salah satu pria tersebut. Xiaoyan lalu berkata, hahaha, sepertinya kalian bertiga takut aku tidak akan menang jika melawan Sekte Mystic Cloud, ucap Xiaoyan. Selain Yunsan, Sekte Mystic Cloud memiliki lebih dari 3 dohuang elit. Sisanya sebagian besar adalah beberapa sesepuh di kelas doang atau Dowling, dan tidak ada yang perlu ditakuti dari mereka. Sedangkan di pihak kita ada seorang dozong elit. Oleh karena itu, kita hanya perlu menemukan beberapa faksi untuk membantu melawan kekuatan besar dari Sekte Mystic Cloud. Ini tidak akan sulit untuk kalian bertiga. Ambisi gerbang Xiao tidak berhenti di Kota Feng. Kami pasti akan terus menyebar ke seluruh wilayah pojok hitam di masa depan. Mengingat kekuatan kita, keuntungan yang akan kita peroleh di masa depan pasti berkali-kali lipat lebih besar dari sekarang. Jika kalian bertiga bersedia membantuku, aku tidak akan melupakan jasa kalian semua, ucap Xiaoyan. Lalu Xiaoyan kembali berkata, kalian semua pasti pernah mendengar tentang pil Huang perkasa kan? Ucap Xiaoyan. Ketua Xiao, bisakah Anda membuat pil Huang perkasa? Ucap mereka bertiga. Aku tidak akan menyebutkan pil obat itu di depan kalian bertiga jika aku tidak tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu Xiaoyan membuka telapak tangannya dan gumpalan api hijau tiba-tiba muncul. Ini adalah api surgawi, ucap mereka bertiga. Ya, berkat ini aku bisa membunuh Han Feng, ucap Xiaoyan. Karena aku bisa membunuhnya, wajar saja jika aku melampaui kekuatannya. Pil obat apa yang tidak bisa aku buat saat ini? Jika kamu bertiga setuju denganku, aku pasti akan menyerahkan pil Huang perkasa setelah masalah ini berhasil diselesaikan. Selain itu, kamu semua akan dapat menikmati keuntungan dari wilayah sudut hitam, ucap Xiaoyan. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, lalu mereka semua berkata, baiklah, kami akan melakukan apapun yang kamu katakan, ucap mereka bertiga. Ketiga pemimpin faksi itu akhirnya mengangguk dan setuju kepada Xiaoyan. Mereka pun pergi meninggalkan aula. Xiaoyan, meskipun orang-orang ini sudah berpihak kepada kita, kita harus tetap mengawasi mereka dengan hati-hati, ucap Xiaoli. Xiaoyan lalu berkata, tentu saja jika bukan karena Ratu Medusa berada di sini hari ini, kemungkinan mereka tidak akan menyetujui persyaratan kita dengan mudah, ucap Xiaoyan. Medusa, dia adalah Ratu Medusa dari ras ular Gunung Fast Tiger, tanya Xiaoli.
Tolong rahasiakan ini, ucap Xiaoyan. Ratu Medusa lalu berkata, kamu ingin aku membuatmu melawan Yunsan? Kenapa aku harus membantumu? Yunsan saat ini juga seorang elit dozong, ucap Ratu Medusa. Lalu Xiaoyan berkata, kita kan sudah bernegosiasi soal ini. Kamu tidak boleh menolak permintaanku. Yang mulia, kamu tidak mungkin mengingkari janjimu, iya kan? Ucap Xiaoyan. Cuman Xiaoyan yang bisa merintah-merintah Ratu Medusa ya. Aduh ya ampun. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Dan nantikan konten gua di episode selanjutnya. Dan ya bagi kalian yang suka akan alur ceritanya, kalian boleh like dan bagi-bagikan kepada teman kalian yang penasaran akan kelanjutan cerita dari BTTH ini. Dan semoga sehat selalu untuk kalian luar biasa. Dan assalamualaikum, dadah.